Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan lanjut pembahasan kita tentang konten. Sebagaimana kita ketahui, konten ini adalah isi dan muatan informasi kampanye di sosial media. Dengan kata lain, konten ini adalah pengganti fisik Anda secara langsung yang bersentuhan dengan pemilih di sosial media. Konten tentu memuat beberapa hal dalam proses pengerjaannya, mulai dari orang yang membuat konten itu kita harus butuhkan, ini disebut dengan konten kreator, orang yang memang ahli membuat, merencanakan konten supaya bisa menarik, bisa viral tentunya yang kita inginkan. Kemudian orang yang mendesain, mengedit, ketika misalnya konten Anda dalam bentuk video, itu juga kita butuh, disebut dengan video editing. Kemudian orang yang membuat desain dalam bentuk grafis, itu desain grafis, ini juga kita butuhkan. Dan tentu juga kita butuh orang yang mengemas tulisan, kata-kata supaya netizen itu bisa tertarik. Ini kita butuh dan disebut dengan copywriting. Orang-orang ini bisa membuat konten Anda bermuatan kreatif dan tentu positif ketika diramu oleh orang-orang ini. Makanya Anda butuh keahlian seperti ini untuk membuat konten yang bisa Anda gunakan dalam kampanye. Tentu pertanyaan berikutnya, dari mana inspirasi Anda bisa membuat konten? Yang pertama, tentu dari kandidat, calon wali kota, bupati maupun gubernur, baik bupatinya maupun wakilnya. Jadi Anda silakan gali potensi-potensi positif, karena dari situ Anda bisa membuat konten. Rekam jejak, kehidupan keluarga, hobi, kata-kata bijak yang sering diungkapkan oleh kandidat Anda. Dari situ Anda bisa membuatnya menjadi konten. Ini menjadi sumber pertama, objek dari konten yang kita buat. Setelah itu, Anda juga bisa membuat konten dari program kampanye Anda. Yang kedua, konten bisa muncul dari persoalan yang ada di masyarakat. Anda tentu harus sering melihat kondisi masyarakat, apa yang menjadi persoalan, Anda tampilkan dan Anda buatkan solusi dalam bentuk konten. Tentu persoalan di masyarakat ini juga Anda bisa lihat berdasarkan survei yang Anda lakukan, yang menjadi prioritas permasalahan masyarakat seperti apa, Anda buatkan dalam bentuk konten, lalu Anda sebar melalui kampanye sosial media. Kemudian yang ketiga, juga yang bisa menjadi inspirasi konten Anda adalah kejadian yang sedang viral, baik secara nasional maupun tingkat lokal. Kenapa ini Anda bisa jadikan inspirasi? Karena jelas-jelas konten ini sudah diterima luas oleh masyarakat. Tinggal Anda tambahkan hal-hal yang kreatif seperti meme misalnya, kemudian tambahkan video, penguatan, dan tentu ada unsur kandidat Anda di dalamnya. Seperti itu. Ini bisa menjadi inspirasi konten. Kemudian yang keempat, tentu perkembangan ICT, informasi, teknologi, dan komunikasi. Perkembangan yang ada ini tentu bisa menjadikan inspirasi untuk Anda membuat konten. Kekuatan utama sebuah konten, yang pertama dan tidak bisa ditawar-tawar, adalah harus kreatif dan inovasi. Kreativitas dan inovasi. Konten di sosial media yang sifatnya
bisa diterima itu unsur kreativitas dan inovasi adalah paling utama, dan ini butuh pekerja-pekerja yang memang ahli di bidangnya. Makanya kita sebut ada konten kreator, konten yang orang yang memang memiliki keahlian dalam mendesain sebuah konten yang kreatif dan inovasi. Kemudian kekuatan utama tentu penggunaan teknologi. Teknologi yang dimaksud seperti mulai dari ketika video proses perekaman, ya Anda menggunakan teknologi kamera, baik kamera smartphone ataupun kamera rekaman, dan tentu juga Anda harus menggunakan teknologi pengeditan yang baik sehingga gambar dan suara atau pesan teks yang Anda sampaikan itu bisa maksimal. Jadi kekuatan utama konten itu, saya pertegas lagi, ada di kreativitas dan inovasi pada proses pembuatannya dan sentuhan penggunaan teknologi. Jadi ketika dua ini berpadu, saya meyakini konten yang Anda sajikan itu bisa diterima luas oleh pemilih. Kemudian cara agar konten bisa viral. Ini menarik. Ada dua faktor, yaitu faktor penggunaan teknologi, penggunaan sosial medianya, dan muatan kontennya. Jadi dua ini bisa menyebabkan konten Anda bisa viral. Yang pertama dari unsur teknologinya, ya tentu Anda harus melihat dari sosial media apa yang Anda gunakan. Karena kadang-kadang dalam satu masyarakat, dalam satu komunitas pengguna sosial media, itu Anda harus melihat penerimaan mereka. Seperti misalnya lebih banyak diterima dengan menggunakan Facebook atau Instagram, atau misalnya harus menggunakan Twitter. Anda harus lihat media sosial apa yang Anda gunakan. Kemudian waktu posting ini Anda harus lihat berdasarkan kecenderungan pengguna sosial media di daerah Anda. Ketika misalnya, tapi rata-rata berdasarkan pengalaman, netizen pemilih pemula itu berada pada, ketika Anda ingin postingannya viral itu pada sore hari sampai malam, karena mereka jam tayangnya berada di waktu-waktu seperti ini. Kemudian jangan lupa sentimen indeks. Sentimen indeks ini adalah muatan dari konten yang Anda sampaikan. Sesuatu yang positif pastinya yang Anda inginkan itu memang butuh pekerjaan yang ekstra untuk bisa membuat dia viral. Dan ini yang Anda harus perhatikan. Jangan sampai konten negatif, karena negatif konten ini, hoax itu dalam kampanye di sosial media, penggunaan sosial media itu jauh lebih gampang tersebar dibanding dengan konten positif. Jadi Anda harus perhatikan sentimennya seperti apa. Kemudian jumlah followers, Anda harus melihat juga sosial media yang Anda gunakan, jumlah followersnya seperti apa, 1000 lebih, atau bahkan ratusan ribu, atau bahkan jutaan. Nah itu pasti mempengaruhi konten Anda bisa viral. Kemudian postingan awal, kita lihat ketika pertama konten itu Anda posting, kita lihat respon netizen pada permulaan 5 menit pertama seperti apa, itu juga menentukan konten ini akan viral atau tidak. Jadi secara pendekatan teknologi, pendekatan metode posting, ini juga bisa menentukan konten Anda viral atau tidak. Kemudian dari muatan konten, yang pertama social currency, mata uang sosial. Ini adalah rasa dari kebanggaan akan sesuatu yang dirasakan oleh pembaca yang sepaham dengan konten yang mereka baca. Intinya orang-orang akan share konten kampanye
yang membuat dirinya terkesan positif di mata orang lain. Untuk memudahkan ini, kita bisa membuat suatu konten yang menggabungkan beberapa konten dengan konten yang sejenis, sehingga bisa memunculkan rasa kebanggaan si penerima informasi atau netizen terhadap kampanye yang kita lakukan. Yang kedua, faktor emosional. Membuat konten yang menyentuh emosi orang lain dapat membuat audiensi tergerak untuk men-share pada teman-teman Anda. Ada riset yang dilakukan oleh Bergert. Emosi yang paling oke untuk membuat sesuatu menjadi viral adalah perasaan kagum, terhibur, bahagia, dan tertawa. Jadi Anda harus menyentuh itu, kekaguman, rasa terhibur, rasa bahagia, dan tertawa netizen ketika Anda membuat konten. Kemudian yang ketiga, practical value. Ini adalah campaign untuk audiens share konten Anda yang bernilai manfaat tentunya. Mereka akan melihat konten yang Anda share ini apakah bernilai manfaat kepada mereka. Dan ini nilai manfaat ini harus universal, tidak hanya sebagian orang tapi harus umum, sehingga jangkauan manfaatnya luas. Anda harus perhatikan. Kemudian yang terakhir adalah storytelling. Ini ada cerita yang membuat kedekatan Anda atau program kampanye Anda dengan audiens, dengan pemirsa, dan membuat informasi yang memberikan ini bisa tersebar. Orang-orang sulit menahan diri untuk membagikan cerita yang Anda bagikan karena ada kedekatan dengan Anda. Ini Anda harus bangun, minimal dimulai dari lingkungan keluarga, tim-tim sukses, sampai menyebar secara luas ke pemilih Anda. Berikutnya, bentuk konten. Bentuk konten ini secara umum terbagi menjadi 3, tulisan, gambar, dan video. Konten yang berupa tulisan ini pasti memiliki tingkat yang berbeda, kesulitan yang berbeda. Tentu konten dalam bentuk tulisan lebih gampang Anda buat, tapi ingat, ini harus memuat hal-hal yang mencerahkan. Anda membuat kalimat yang mampu mengajak orang. Jangan hanya membuat kalimat yang sederhana saja. Kemudian konten yang berikutnya adalah gambar. Anda harus mendesain gambar yang menarik, kreatif, dan bahkan mungkin belum pernah mereka lihat. Tentu ini adalah unsur kreativitas dan penggabungan teknologi editing gambar yang Anda lakukan. Dan yang ketiga, konten berupa video. Ini Anda harus buat sedemikian rupa, harus singkat, jelas, padat, dan kreatif, sehingga membuat mereka ingin melihat video yang Anda buat dan tentu men-share ke orang lain. Jenis-jenis konten yang Anda bisa buat, bisa konten dalam bentuk podcast yang lagi ramai, Anda mewawancarai misalnya orang-orang yang memiliki inspirasi, atau Anda mewawancarai kandidat Anda, menggali sisi-sisi positif, sisi-sisi cerita, atau orang-orang yang bisa mengajak netizen Anda, pemilih Anda memilih Anda. Anda bisa lakukan konten berupa podcast. Kemudian live event, setiap kali Anda lakukan kampanye atau kegiatan-kegiatan politik, Anda bisa live event. Ini bisa menggunakan tentunya siaran langsung di Facebook maupun di Instagram ataupun di YouTube. Kampanye dialogis, dialog, kampanye-kampanye, program-program kampanye Anda, itu semua bisa menjadi konten. Tinggal bagaimana Anda mengemas supaya menarik dan bisa diterima oleh netizen. Cara membuat konten dengan smartphone tentu. Ini ya ketika misalnya konten ini yang memang instan, yang
harus cepat Anda buat, ya Anda gunakan smartphone aja. Bisa dengan InShot atau dengan Canva. Itu foto yang Anda ambil, Anda tambahkan emotion, kemudian tambahkan fitur-fitur yang menarik, Anda bisa share dengan menggunakan InShot atau Canva. Atau ya Anda bisa gunakan yang profesional seperti Corel, Photoshop ataupun PowerPoint. Muatan konten untuk pemilih cerdas ini harus diperhatikan baik-baik. Yang pertama, harus praktis dan kreatif. Pemilih cerdas itu kadang-kadang mereka tidak menggunakan analisis yang cukup untuk bisa mencerna apa yang disampaikan. Makanya harus praktis dan ada unsur kreativitas di dalamnya. Dan yang tidak kalah penting, unsur kebaruan, sesuatu yang baru. Jangan sampai Anda membuat konten yang mereka sudah sering lihat sebelumnya. Jadi Anda harus memikirkan sesuatu yang baru. Yang kedua, autentik. Tampil dengan apa adanya, natural, tidak terkesan dibuat-buat secara berlebihan. Hiperbolik dalam kampanye di sosial media, berlebihan itu sangat tidak disenangi. Jadi Anda harus mendesain ini supaya natural, menimbulkan kesan bahwa memang Anda seperti itulah, tidak dibuat sesuatu yang berlebihan. Ini Anda harus tampilkan. Kemudian program yang Anda buat itu harus masuk akal dan realistis. Jangan sampai Anda membuat satu konten yang menurut mereka tidak masuk akal. Ini bisa berakibat negatif. Dan tentu interaktif dan kolaboratif. Bagaimana program itu bisa membuat audiens, membuat pemirsa, membuat pemilih itu bisa merasa mengambil bagian dalam konten yang Anda buat. Dan yang berikutnya, konten itu, pemilih-pemilih pemula itu kadang-kadang mereka tidak ingin langsung diajak untuk memilih Anda misalnya. Makanya dalam konten itu hindari semaksimal mungkin penggunaan misalnya pilih saya nomor sekian. Baiknya konten untuk pemilih cerdas itu tidak langsung direct mengajak mereka memilih, tapi menyadarkan mereka terhadap masa depan kota misalnya, masa depan kabupaten, dan yang lakukan itu Anda. Secara tidak langsung mereka akan tersadarkan bahwa dia akan memilih Anda, tanpa Anda harus menyampaikan secara langsung pilih saya. Jadi pesan-pesan moral, pesan-pesan penyadaran itu jauh lebih penting daripada langsung mengajak netizen memilih Anda. Berikutnya saya akan menampilkan beberapa konten yang viral. Tentu ini banyak di internet, seperti misalnya konten Ridwan Kamil dan konten seorang Anies Baswedan. Saya akan tampilkan di video berikutnya. Saya ini sih skeptis kalau soal politik. Seumur hidup, saya sudah 2 kali mengalami pemilu, tapi cuma 1 kali nyoblos. Pemilu pertama ikut karena pengen tahu gimana sensasinya masuk bilik suara, nyoblos, jadi kita diputer, terus dicelupin ke tinta. Pemilu kedua, saya mendeklarasikan diri masuk parpol terbesar yang dianut anak muda Indonesia, yaitu parpol golput. Kenapa saya golput? Alasannya simpel, malas aja, habisin waktu. Daripada ke TPS, mending main PS. Lagian, suara saya di TPS gak kunjung ubah wajah Indonesia. Setelah pemilu usai, orang yang kita pilih biasanya mereka mendadak amnesia, lupa sama kita, rakyat yang memilihnya. Gak rela. Tapi tiba-tiba saya berpikir ulang. Waktu si Hera, teman saya yang lebih skeptis dan apolitis dari saya, bicara dengan semangat 45 tentang perubahan kota Bandung. Dia bawa koran, isinya tentang berita anak muda Bandung yang dapat penghargaan dari Amrik sebagai pemimpin kota. Ridwan Kamil nama anak muda itu.
Mohon bersabar, ini ujian. Mohon ditahan emosi. Pak, ini saya baca dari kejahatan ini Pak buat Bapak. Dari @andarsihombing. _hombing. Apa tuh? Katanya Bapak itu best inconsistent actor. Best inconsistent. Inconsistent actor. Perasaan aku pernah dapat Oscar buat jadi aktor, pernah dapat Oscar. Nggak inget ya? And the Oscar goes to Tom Hanks and Forrest Gump. Nggak inget ya? Saya belum lahir Pak kayaknya. Sekarang kita udah sampai di Paris. Kita culik. Let's go. Are you ready for this, guys? Namanya Anies, wakilnya Sandiaga, yang ingin membangun Jakarta lebih maju. Go Anies, go Sandi.